SMGM Youth? Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, seneng banget hari ini bisa berjumpa sama teman-teman semuanya yang aku lihat dalam keadaan ganteng cantik semuanya. Coba lihat kiri kanannya, ganteng cantik kiri kanannya. Puji Tuhan, haleluya, ganteng cantik semuanya ya. Dan ini karena pertama kalinya aku datang ke gereja kalian. Mungkin ada baiknya kita perkenalan singkat sebentar. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, gak kenal maka kenalan. Jadi kita kenalan sebentar, nama saya adalah Revi. Aku dari gereja lokal GBI Gilgal di Pantai Indah Kapuk. Leadership oleh Pastor Juan Mogi. Dan aku lumayan aktif juga bikin konten-konten di medsos. Mungkin ada yang pernah lihat aku di medsos. Ada teman-teman beberapa ya. Bukan yang joget-joget ya kak, bukan ya. Biasanya nyampein firman Tuhan. Dan aku percaya firman yang mengubah hidupku juga akan berkati teman-teman hari ini. Ada amin? Aku mau ucapin thank you untuk segenap leaders yang udah kasih kepercayaan. Senang bisa di sini. Dan aku paling suka ibadah yang semangat teman-teman. Jadi sepanjang pembahasan firman, kalau misalnya ada yang bagus, kita jangan diem-diem aja, tapi kita bisa ekspresiin diri kita. Ya, jadi kita tes semangatnya sama-sama terlebih dahulu ya. Kita tes, kita respon. Ada amin? Amin. Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wah, bener nih. Paling semangat kayaknya gereja ini di Bekasi ya. Luar biasa. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tema yang seru banget yang disukai oleh banyak anak muda. Yaitu tentang God's Formula for Love, atau formulanya Tuhan dalam yang namanya cinta atau kasih. Nah, aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan dulu nih buat teman-teman. Siapa di sini yang udah punya pasangan? Boleh lihat tangan-tangannya yang udah punya pasangan, yang punya pasangan? Oke, beberapa ya. Oh, mayoritas kayaknya jomblo. Kita tes ya. Siapa di sini jomblo ya? Single? Oh, single, ada beberapa ya. Complicated. Ada complicated ya. Atau ada Sebastian di sini, Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Iya. Atau ada yang di sini Johan, ada Johan di sini. Jomblo untuk Tuhan. Gitu ya. Saya nggak tahu ya anggapannya saat ini status relationship teman-teman apa, tapi apapun status relationshipmu, aku percaya firman hari ini akan membantu setiap dari kita. Maka itu aku mau ajak setiap dari kita fokus. Boleh nggak teriakin kiri kanannya biar gini, fokus woi. Jadi hari ini kita akan belajar karena banyak orang kalau ditanya masa depan percintaannya mau indah nggak, mau bahagia nggak? Semua orang pasti bilangnya mau. Nggak ada satupun orang yang bilang, aku pengen deh suatu hari sama pasanganku kita berantem parah, saling benci-bencian dan tusuk-tusukan pakai pisau. Nggak ada yang pernah ngomong gitu. Tapi kebenarannya banyak hubungan yang endingnya hancur. Makanya kita mau belajar gimana caranya supaya kita bisa memiliki hubungan yang lebih baik, yang sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Kita akan belajar sama-sama. Kita mulai dengan poin pertama, teman-teman. Poin pertama adalah seperti ini. Start your relationship with God. Mulailah hubunganmu bersama dengan Tuhan. Karena pada 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan bahwa God is love. Tuhan adalah kasih. Kalau kita pengen mengasihi pasangan dengan benar, harus dimulai dengan kitanya punya hubungan sama Tuhan. Karena banyak orang di dunia ngomong I love you, tapi definisi love-nya beda dengan definisi love-nya Tuhan. Makanya kan banyak ya yang ngomong gini, I love you. Bulan depan tahu-taunya dia selingkuh. Pernah pengalaman gak kayak gitu? Atau jangan-jangan kamu lagi yang kayak gitu, jangan-jangan ya. Itu bukan I love you, tapi I lie to you. Aku bohong sama kamu. Dan banyak yang kayak gitu. Kalau kita pengen cintanya cinta yang beneran, cinta sejati, itu asalnya dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri. Because we cannot give what we don't have. Kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Contoh, boleh nggak aku minta Kak Deren ya? Maju ke depan bentar yuk. Kita tepuk tangan yuk buat Kak Deren bentar. Ya, maju ke depan sebentar. Boleh nggak Kak Deren kasih aku handphone dengan casing Pokemon? Kamu punya casing Pokemon? Nggak punya? HP doang sini. Kamu nggak punya casing Pokemon berarti kan? Nah, tada, aku punya handphone casingnya Gengar Pokemon nih ya. Aku kasih ke kamu. Set. Sekarang kamu bisa nggak kasih ke aku? Bisa. Kenapa? Karena kamu udah terima. Sama. Kita cuma bisa memberi apa yang kita udah terima, apa yang kita udah punya. Kalau kita pengen mengasihi pasangan dan benar, kita harus terima dulu dari Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan yuk. Silakan Bro Darren boleh duduk lagi. Nah, ini penting karena di Yohanes 4 ada cerita gini, teman-teman.
Diceritain waktu itu ada seorang wanita Samaria ketemu sama Tuhan Yesus yang waktu itu lagi di dekat sumur waktu itu. Dan dibilang sama Alkitab, wanita ini datangnya jam 12 siang. Ini aneh banget. Karena wanita zaman dulu kalau mau ambil air ke sumur, biasa tuh pagi-pagi. Ketika matahari belum terik, belum panas, ketika masih adem. Nah ini jam 12 siang, udah lagi panas-panasnya, aneh. Nanti kita bakal belajar kenapa. Singkat cerita ketemu sama Tuhan Yesus ajak ngobrol. Dan di tengah ngobrol, Tuhan Yesus bilang gini, "Hai wanita, panggillah suamimu." Terus wanita ini bilang, "Aku gak punya suami." Kata Yesus, "Betul katamu, karena sesungguhnya kamu punya 5 suami. Dan yang saat ini lagi tidur sama kamu di rumah kamu, itu bukan suami kamu, alias lagi kumpul kebo." Dalam kata lain, Tuhan Yesus ngerti masalah wanita ini. Pantesan wanita ini ngambil airnya gak mau di pagi hari, gak mau ketemu yang lain. Dia maunya di siang hari pas gak ada orang. Karena wanita ini terkenal berdosa, terkenal cowoknya banyak. Makanya dia ini gak disukai orang-orang, dia juga malas ketemu orang-orang. Tuhan Yesus ngerti permasalahan wanita ini. Sama ini, wanita ini cari kepuasan dari laki-laki, makanya ganti laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi gak pernah menemukan apa yang sungguh-sungguh dia butuhkan. Makanya Tuhan Yesus bilang gini ke wanita ini. Yohanes 4 ayat 13-14. Tuhan Yesus bilang, "Hai wanita, kalau engkau terus minum air dari tempat ini, engkau akan tetap merasa haus. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan padanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan lebih dari itu, air yang kuberikan ini akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus mengalir sampai kehidupan kekal." Dalam kata lain, Tuhan Yesus bilang gini, "What you need is me." Apa yang kamu butuhkan adalah aku. Kalau kamu kenal aku, kamu bakal lihat. Kamu bakal bisa jadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kamu. Nah sama, kalau kamu pengen hubungannya sama pasangan kamu itu bisa baik di masa depan, kuncinya satu hal ini. Kamu harus terima cinta dari Tuhan, dia juga terima cinta dari Tuhan. Makanya kalian bisa sama-sama berbagi cinta dari Tuhan, baru hubungan bisa bahagia. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh nggak angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang, bro, sebelum cari pacar, punya hubungan sama Tuhan makanya bro. Ya itu poin yang pertama teman-teman. Nah poin kedua yang bisa kita pelajari hari ini adalah harus punya tujuan. Coba semua katakan tujuan. Pada Amsal 29 ayat 18, versi bahasa Inggris, dikatakan seperti ini. Where there is no vision, the people perish. Ketika nggak ada visi, nggak ada tujuan, rakyat jadi musnah, jadi liar. Tujuan itu penting. Aku kasih ilustrasi dulu. Jadi aku kan sering naik pesawat nih. Ketika naik pesawat, aku punya kebiasaan gini. Ketika masuk ke dalam pesawatnya, kan biasa ada pramugari tuh ya, suka ngecekin tiket. Saya selalu pasti nanya, "Mbak, ini pesawatnya kemana?" Saya buat make sure gitu kan, supaya anggap aja kalau saya mau ke Surabaya, ini ternyata benar gitu pesawatnya ke Surabaya. Saya pasti mau make sure. Nah coba bayangin kalau misalnya saya nanya ke pramugarinya, "Mbak, pesawatnya mau kemana?" Terus dia bilang gini, "Nggak tahu juga deh, ya kita muter-muter aja di langit, ntar lihat aja lah nyampenya kemana." Naik nggak kita? Enggak dong, nggak jelas banget ya kan. Kita pengen anggapannya jelas, oh ke Surabaya, oke kita ikut. Jelas tujuannya. Nah sama, hubungan juga harus punya tujuan yang jelas. Masalah banyak orang masuk ke dalam hubungan nggak ada tujuan. Atau tujuannya salah. Tujuannya dipikir cuman yang penting ada teman pegangan tangan misalnya. Ada teman nonton bioskop bareng. Ada teman makan bareng. Teman-teman itu bukan tujuan yang kuat untuk punya seorang pasangan. Tujuan punya seorang pasangan seharusnya memuliakan Tuhan sama-sama. Makanya kan pada Kolose 3 ayat 23 dikatakan, "Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, bagaikan untuk Tuhan." 1 Korintus 10 ayat 31 juga dibilang, mau kamu makan, minum, lakukan apapun juga, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sama, kita pacaran harusnya tujuannya memuliakan Tuhan. Karena ini penting. Tujuanmu akan menentukan pas pacaran, kalian pergi kemana, kalian lakuin apa, kalian ngomongin apa, itu akan sangat menentukan. Tergantung tujuan kamu apa. Makanya kan orang suka nanya kan gini,
Boleh nggak sih pacaran beda agama? Ayo, boleh nggak teman-teman pacaran beda agama? Ayo. Nah teman-teman balik lagi, tujuannya apa? Kalau tujuannya memuliakan Tuhan, harusnya kita cari partner yang bisa memuliakan Tuhan sama-sama kita. Aku kasih sedikit contoh perumpamaan. Misalnya kita mau main basket, ya kita mau pertandingan basket. Atau jangan basket deh, bulu tangkis saja. Indonesia kan bulu tangkis biasanya. Kita mau bulu tangkis ganda, kita mau ikut kejuaraan. Kira-kira kamu bakal milih partner main bulu tangkis seperti apa? Aku berani jamin kamu bakal cari partner yang jago main bulu tangkis, betul nggak? Ada nggak yang mau bulu tangkis ganda? Dia cari orang jagonya misalnya main bowling, tapi bulu tangkis nggak jago. Pilih orang kayak gitu nggak? Nggak mungkin dong, kalah kita, ya kan? Kita bakal cari yang jago bulu tangkis juga. Nah sama, kalau kita beneran tujuannya memuliakan Tuhan, ya tentu harusnya cari pasangan yang maunya memuliakan Tuhan. Kalau orang itu kepercayaannya berbeda, ya artinya dia nggak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Dia nggak sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan Yesus kayak kita. Value atau nilai yang dia pegang belum tentu sama kayak Alkitab. Makanya balik lagi, kalau beneran tujuan kamu memuliakan Tuhan, ya cari pasangan yang memuliakan Tuhan. Dan jangan sok-sok ada misi penginjilan. Kadang-kadang kita sok-sok ada misi penginjilan. Ko Revi, aku sengaja pacaran beda agama karena tujuanku membawa dia pada Kristus. Mulia sekali ya. Kenapa harus pacaran dulu teman-teman? Kan bisa temenan dulu. Kalau temenan akhirnya dia beneran jatuh cinta sama Tuhan, bertobat, jadi orang gereja, ya udah silahkan gitu kan, pertimbangkan untuk lebih lanjut. Tapi kalau pas temenan aja dia anggap yang gereja aja nggak mau, ya saran aku kenapa harus dipaksain? Seringkali kita bilang, soalnya yang gereja Kristen pas ngomong tuh nggak cocok rasanya. Nah ini dia nggak percaya Yesus sih, tapi kalau ngobrol asik kok Revi. Percaya teman-teman, kalau kamu sabar, one day kamu akan ketemu kok yang beneran cinta Tuhan plus cocok ngobrolnya sama kamu. Nanti pasti ketemu asal kamu mau sabar, jangan dipaksain. Amin. Dan kalau misalnya tujuannya memuliakan Tuhan, kamu sehari-hari juga nggak akan pacaran nggak bener. Kan ada orang-orang yang pacarannya nggak bener ya, misalnya pegang sana, pegang sini, bagian-bagian yang terlarang dia sentuh-sentuh. Gara-gara apa? Nggak punya tujuan memuliakan Tuhan. Kalau orang tujuannya memuliakan Tuhan, dia bakal mikir, aku lakukan ini bener nggak di hadapan Tuhan? Bikin Tuhan sedih atau Tuhan senang? Dia bakal mikir. Makanya balik lagi, semuanya balik ke tujuan kita tuh semulanya apa sih? Kalau kamu tahu tujuan pacaran kamu apa, kamu bakal lihat ketika kamu jalanin hubungan itu, hubungan kamu pasti akan berjalan jauh lebih baik. Amin. Ya kita angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis. Tujuan pacaran yang jelas lu sis makanya. Ya itu poin yang kedua teman-teman semuanya. Sekarang poin yang ketiga yang bisa kita pelajari. Poin yang ketiga adalah 3B dalam mencari pasangan. 3B dalam mencari pasangan. Kalau udah punya pasangan, ini juga bisa terus diterapkan teman-teman. B yang pertama adalah berdoa. Coba semua teriakan doa. Penting teman-teman. Kalau kita baca kitab Yeremia, Tuhan bilang gini, barang siapa berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya dan memberitahu hal-hal tersembunyi, yakni hal yang tidak kau ketahui. Kita perlu doa, kita perlu nanya Tuhan, pasangan mana sih yang tepat Tuhan? Kadang-kadang kesalahan kita doanya gini, Tuhan, aku suka sama si Jenny misalnya ya, aku suka sama si Jenny gitu ya. Ya ini misalnya ya. Aku suka sama si Jenny. Berikanlah Jenny untuk aku. Ketika ternyata si Jenny gak mau sama kita, si Jenny malah maunya sama si Rico misalnya. Wah kita mulai marah kan. Tuhan, kenapa kau tidak berikan Jenny kepadaku? Tuhan jahat, Tuhan benci sama aku. Loh emangnya si Jenny udah pasti yang terbaik buat kita? Belum tentu. Kita kan gak tahu masa depan. Coba teman-teman ada yang tahu gak siapa pemenang Indonesian Idol 2050? 2050 loh. Nggak tahu kan? Siapa presiden Amerika Serikat tahun 2100? Ada yang tahu? Darren ya mungkin ya. Enggak, itu kita nebak, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu masa depan.
Makanya ketika doa minta pasangan, nggak usah maksa. Coba yang ke kiri kanannya, nggak usah maksa bos. Karena kita nggak tahu yang terbaik mana, ya nggak? Makanya lebih baik pas kita doa, kita ganti doanya gini. Tuhan, aku suka sama si Jenny. Boleh nggak si Jenny buat aku? Kalau bisa, yes, puji Tuhan. Tapi Tuhan, walau kalau ternyata nggak boleh, aku tetap percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Gitu teman-teman. Itu baru doa yang benar. Bahkan kalau kita udah punya pasangan, udah jadian, tetap doa teman-teman. Kita terus doa, bukan cuma pas cari pasangan, pas lagi jalanin hubungan, bahkan nanti udah nikah, terus berdoa. Karena kita butuh tuntunan Tuhan di dalam love relationship kita. Amin. Itu B yang pertama, berdoa. B yang kedua adalah kita perlu yang namanya bergaul. Coba semua kata bergaul. Aku punya seorang teman, dia bilang gini, aduh bro bingung ya, mau punya pasangan gimana, gue udah mulai tua nih, umur udah hampir 30, udah hampir kepala 3. Tapi tetap aja nih belum punya pasangan, dia bilang kayak gitu. Dia seorang wanita. Terus saya nanya ke dia, oh setiap bulan kira-kira kamu kenal cowok baru atau teman baru berapa banyak? Dia bilang, sekitar 0 lah bro, dia bilang. Ya soalnya sehari-hari gue di rumah bantuin orang tua gue, kerjaan orang tua. Ya gue hampir gak pernah lah ketemu orang baru gitu. Ya saya bilang ya udah ya kayak gitu mau sampai kapanpun kamu gak akan nikah gitu kan. Kenapa ya? Karena gak pernah bergaul. Gak mungkin kan, misalnya kita udah doa sih udah bagus ya. Kita doa tiap hari, kita doa pagi siang malam doa, tapi gak pernah bergaul. Di rumah doang. Kita cuma di rumah nonton drama Korea sama main Mobile Legends misalnya. Terus tiba-tiba suatu hari ada yang bel rumah kita. Teng tong. Pas kita keluar, tahu-taunya ada cowok seganteng Kim So Hyun atau secantik Taylor Swift bilang, hai, aku jodoh kamu, yuk kita nikah. Apakah itu akan terjadi? Tidak teman-teman, ya kan? Kalau mau ketemu calon pasangan yang tepat, ya bergaul. Kita mulai bergaul, kenal teman baru, masuk komunitas baru, baru kita bisa ketemu orang-orang yang mungkin jadi calon pasangan kita. Makanya selain berdoa, bergaul juga. Nah tapi ingat, bergaul jangan di tempat yang salah, karena itu menentukan. Coba ya aku tanya teman-teman, ada nggak di sini yang pernah mau misalnya ya, mau cari penguin di padang gurun? Ada? Cari penguin di padang gurun? Gak ada, nggak mungkin ada, tempatnya bukan di sana. Kalau mau cari penguin, di Kutub Utara. Pernah nggak teman-teman semuanya, misalnya mau beli yang namanya lakban, tapi pergi ke salon? Pernah? Nggak ada. Kita mau beli lakban, bukan salon tempatnya. Kita tahu. Nah sama, kamu cari pasangan yang tepat, cari di tempat yang tepat. Jangan cari pasangan misalnya di klub malam teman-teman. Kalau di klub malam ketemu, bukan sama pasangan tepat, tapi sama om-om nggak benar mungkin ya kan. Kalau mau, cari di tempat yang benar. Di komunitas gereja misalnya. Ya atau mungkin perkumpulan para pengusaha. Nah itu masih lebih positif kan. Atau mungkin kita ketemu mutual friend, teman kita bawa teman dia, kita tahu teman kita cinta Tuhan. Dia yang rekomendasi ini juga oke, kita bisa lebih percaya juga kan. Tapi intinya adalah bergaul, cari di tempat yang benar. Jangan cari di tempat yang salah. Coba lihat kiri kanannya, wajah-wajah yang cari tempat benar atau tempat salah nih kiri kanannya kira-kira. Salah ya, cuma bertobat jadi cari tempat benar, bagus lah. Itu poin yang kedua, kita bergaul teman-teman yang benar. Poin yang ketiga yang bisa kita lakukan, B-nya yang ketiga adalah bercermin. Coba semua kata bercermin. Kadang-kadang kesalahan kita gini, kita pengen dapat pasangan tepat, tapi kita lupa jadi pribadi yang tepat. Ingat baik-baik, kalau kita mau bikin telur dadar yang enak, yang sehat, itu nggak bisa satu telur omega 3, tapi satu telur lagi busuk. Kalau dicampur, bikin telur dadar, satu omega 3, satu telur busuk, jadinya rasanya apa? Busuk, menjijikan, nggak enak, bikin sakit perut. Kita perlu 2 telur yang sama-sama berkualitas, baru telur dadarnya berkualitas. Nah sama, kamu bikin hubungan yang tepat. Nggak peduli mau pasangan kamu serupa Yesus, tapi kalau kamu serupa setan, tetap neraka teman-teman. Makanya balik lagi, kita harus bertobat juga, bercermin juga, evaluasi. Selama ini ada karakter-karakter aku yang masih ngaco nggak? Masih ada yang nggak bener nggak? Masih ada yang perlu diperbaiki nggak?
kita harus mau jadi pribadi yang lebih baik buat pasangan kita di masa depan. Amin. Tentu ada banyak hal yang bisa kita tingkatin. Mau kita single atau punya pasangan, kita bisa tingkatin. Tapi aku mau kasih beberapa contoh. Yang pertama teman-teman adalah sabar. Coba semua katakan sabar. Amsal 14 ayat 29 kayak gini teman-teman. Dikatakan bahwa orang yang sabar besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Banyak hubungan rusak gara-gara orang-orang di dalamnya itu emosian. Contoh teman-teman. Siapa di sini yang udah nyetir motor atau mobil? Ada nyetir motor, nyetir mobil? Oke, ada beberapa ya. Ada yang pernah digonceng teman? Digonceng teman? Ya, digonceng teman mungkin ada juga. Nah, kalau misalnya kita di jalan raya, kan kadang suka ketemu yang nyebelin ya kan? Betul ya? Yang klakson-klakson, pepet-pepet, nyerempet. Kita responnya biasa gimana? Jujur, responnya gimana? Kita responnya gimana? Apa yang kayak, woi, lihat pakai mata. Kita kayak gitu? Atau kita di dalam hati kita doa, Tuhan, biarlah Engkau yang ubah orang itu jadi orang benar. Nah, ayo yang mana kita? Kan ini menentukan loh teman-teman, serius. Kalau kita orang yang gak jelas di pinggir jalan, kita suka bentak-bentak, teriakin, percaya deh, nanti pas kita punya pasangan bisa ke bawah juga loh. Pas dia lakuin apa yang gak sesuai ekspektasi kita, sama. Woi, punya mata gak? Oh, itu bisa keluar juga loh. Nah, makanya balik lagi, biasain jadi orang yang sabar sama siapapun. Supaya pasangan itu ke bawah juga sabarnya kita. Coba sekarang lihat kiri kanannya lagi. Muka sabar atau penuh emosi? Emosi ya, gak apa-apa. Habis ini mereka bertobat sabar semua. Yang kedua teman-teman gini, selain sabar kita perlu murah hati. Be generous. Boleh gak aku minta 4 volunteer yang disiapkan untuk maju ke depan? 4 volunteer yang udah disiapkan, yuk maju ke depan 4 orang. Teman-teman, pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, teman-teman. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yuk baru 3. Satu lagi siapa nih? Ayo naik ke depan, yuk naik ke atas. Satu lagi boleh ya, satu lagi siapa? Siapa? Kalau nggak ada ya siapa nih? Ya kalau nggak ada kita panggil Bro Darren lagi nih. Bro Darren, ayo Bro Darren, maju Bro Darren. Jadi gini ya, kita adain sedikit perumpamaan teman-teman ya. Anggap nih masing-masing dapat cepeceng nih setiap orang ya. Cepeceng buat kamu. Ya habis itu cepeceng buat kamu. Aku hampir bawanya $100 tadinya. Cuman cepeceng aja deh, 100.000. Ini juga 100.000 ya. Ini misalnya, ini A, ini B, ini C, ini D ya misalnya ya. Coba si A mikir gini. Kalau misalnya gua kasih 100.000 gua ke si B, ntar gua miskin lagi. Udahlah gak usah kasih ke si B. Jadi dia simpen sendiri 100.000. Si B juga mikir gitu. Kalau gue kasih ke si A, nanti gue miskin lagi. Udah gak mau kasih ke si A. Jadi A dan B masing-masing punya tetap 100.000. Kasih tunjuk 100.000-nya lagi, boleh yuk kasih tunjuk 100.000. Ya, jaga-jaga biar gak dimasukin kantong. Masing-masing tetap punya 100.000 teman-teman. Sekarang kita ke C dan D. C dan D gini, C mikir, D tuh sahabat aku. Aku mau berbagi buat dia, aku mau berkati dia. Dia kasih 100.000 ke si D. Kasih ke si D 100.000-nya. Si D juga mikir, C itu sahabat aku. Aku juga mau memberkati dia supaya dia bahagia. Kasih 100.000 ke si C. Endingnya C dan D sama punya 100.000. Jadi mereka semua berempat sama punya 100.000. Tapi bedanya gini teman-teman. A dan B hatinya busuk. Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka gak jadi berkat buat siapa-siapa. Dan juga gak ada teman yang sayang sama mereka, gak ada yang mau memberi ke mereka. Hidupnya rasanya sendirian. Tapi C dan D, mereka jauh lebih happy. Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka udah jadi berkat buat sesama. Dan mereka punya teman yang sayang sama mereka, yang memberkati mereka tanpa mereka minta. Hidup mereka jauh lebih bahagia. Nah sama dengan hidup setiap dari kita teman-teman. Kamu punya pilihan. Kalau kamu mau bahagia, jadilah orang murah hati dan bukan orang pelit. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Silakan boleh duduk lagi. Terima kasih Kak udah dibalikin. Saya udah agak deg-degan tadi takut diambil. Silakan boleh duduk lagi ya. Tapi teman-teman Alkitab makanya di kitab Amsal dikatakan the world of the generous gets larger and larger, but the world of the stingy gets smaller and smaller. Dunia orang murah hati makin lebar, besar, luas, tapi dunia orang yang
pelit akan semakin sempit. Jadi kita kalau sama pasangan nih, dua-duanya sama-sama egois, sama-sama mentingin diri sendiri, endingnya apa? Parasit. Tapi kalau dua orang di dalam hubungan sama-sama mau memberi, mau melayani, mau mengasihi, bayangin betapa bahagianya itu hubungan. Makanya mulai hari ini, jadilah orang yang murah hati. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang, sis, sis. Makanya yang murah hati, sis. Apalagi ke gue, sis. Dan teman-teman, aku mau lanjut ke poin yang keempat, teman-teman. Ini poin yang penting. Mungkin jarang dibahas di gereja, tapi ini sangat amat penting. Yaitu punya cara pandang yang benar soal seks. Punya cara pandang yang benar soal seks. Kadang-kadang ada orang suka komplain pas aku nulis renungan tentang seperti ini, ngomongin hal seperti ini di sosmed. Ada yang komplain bilang, wah masa gereja ngomonginnya seks. Tapi sebenarnya kalau bukan gereja yang ngomongin, mau siapa yang ngomongin? Kalau misalnya teman-teman kita di sekolah yang ngomongin, nggak benar tuh semua pasti. Makanya harusnya gereja membahas hal ini. Seperti apa sih seks yang benar yang sesuai firman Tuhan. Makanya kita mau belajar, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih bahwa di Alkitab ada kisah Alkitab namanya Amnon dan Tamar. Ada yang pernah dengar ceritanya Amnon Tamar? Pernah? Ya, cuman 2 orang. Sisanya jangan lupa nanti baca Alkitab ya. Jadi ceritanya gini, teman-teman. Waktu itu Amnon jatuh cinta dengan seorang namanya Tamar. Dia pengen dapetin si Tamar, tapi dia bingung gimana ya caranya. Terus temennya kasih masukan gini, Amnon, aku punya ide. Kamu pura-pura sakit aja. Terus kamu minta papamu, Raja Daud, untuk minta Tamar bawain makanan ke kamar kamu. Ini ide yang buruk sebenarnya. Diajak bohong dan bawa ke kamar, ini sebenarnya ada agenda hawa nafsu. Tapi si Amnon mikir, wah ide bagus nih. Yuk deh coba. Dia pura-pura sakit, dia minta papanya Raja Daud untuk minta Tamar bawain makanan. Tamar datang bawain makanan. Dan ketika datang, Amnon tarik tangan Tamar. Dan dia bilang, aku mau tidur sama kamu. Tamar bilang gini, jangan, kalau kamu mau tidur sama aku, nikahi aku dulu, dia bilang. Tapi si Amnon gak dengerin, dan Alkitab bilang, karena Amnon lebih kuat, Tamar ditarik dan akhirnya diperkosa oleh si Amnon. Dan setelah dia selesai, timbul rasa benci yang lebih besar dari kasihnya yang semula. Dan dia mengusir Tamar dari kamarnya. Tamar keluar dalam keadaan nangis dan sedih banget. Ketika kakaknya Tamar tahu apa yang terjadi, kakaknya Tamar penuh kebencian kepada Amnon. Dan akhirnya kakaknya Tamar membunuh Amnon. The end. Selesai kisah Amnon. Unik ya teman-teman. Dibilang awalnya suka, awalnya cinta. Setelah diperkosa malah timbul benci yang lebih besar. Kalau kita jalanin hidup dengan nafsu kepada pasangan, bukan cinta sejati dari Tuhan, melainkan lust, bukan love, nafsu. Tujuannya cuma pengen memanfaatkan tubuhnya untuk kepuasan kita, kita bakal lihat endingnya bakal sama kayak Amnon. Teman-teman tahu gak sih, angka perceraian di dunia sekarang itu 50%. Jadi kalau ada 2 pasangan menikah, salah satu pasangannya endingnya bakal cerai, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata setiap tahun itu budaya orang-orang seks bebas itu terus meningkat. Makanya gak heran perceraiannya juga meningkat. Karena kalau kita seks bebas artinya gini, kita gak menghormati arti pernikahan. Kan harusnya seks kalau di dalam pernikahan kan, kita kalau belum nikah udah seks bebas. Itu artinya ya kita gak anggap penting aturan-aturan pernikahan, kita gak anggap serius. Makanya nanti kalau udah nikah pun bakal jauh lebih gampang akhirnya seks lagi sama orang-orang lain yang bukan suami dan istri kita. Masuk ya logiknya ya teman-teman ya. Makanya balik lagi, kalau teman-teman pengen pernikahannya jauh lebih bahagia, gunakan seks dengan benar nanti di pernikahan, bukan di luar pernikahan. Ada amin? Amin. Sex is like fire. Seks itu kayak api, teman-teman. Bayangkan kalau api ada di lilin. Fungsinya buat apa sih? Menerangi ruangan. Kalau api ada di kompor, bisa dipakai buat apa? Masak. Kalau api ada di, kayak tadi ya, api unggun gitu ya, di kayu-kayu jadi api unggun, bisa buat apa? Menghangatkan. Yang namanya api, kalau misalnya ada kontainer yang benar, kasih manfaat. Tapi kalau api nggak punya kontainer yang benar, itu bakal merusak. Contohnya kita bisa ngelihat kemarin kan ada api di Amerika, di mana? Di kawasan mana? LA, di Los Angeles ya kan.
Anggapannya itu satu kota terbakar habis, banyak orang kehilangan nyawa, banyak orang kehilangan harta. Kenapa? Karena apinya nggak punya kontainer yang tepat. Nah sama, kalau misalnya seks dalam kontainer yang benar, yaitu suami dan istri pernikahan yang kudus, itu memberkati mereka, mereka bisa semakin dekat. Tapi kalau misalnya digunakan di luar kontainer yang benar, di luar pernikahan kudus, itu bakal menghancurkan hidup kita dan hidup orang lain. Jadi sekali lagi, pilihan teman-teman, mau hidup kudus atau enggak. Tapi kalau kamu hidup kudus, kamu akan lihat masa depanmu akan lebih baik.